Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Li salamatid dunya khisalun arba'u ghafarun li jahlil qawmi man'uka tajhala wa takuna min saybil unasi aisan wa li saybi nafsika lil unasi badilan. Halaman 9 baris 2 baris dari bawah. Yang tebal 13. Ada yang 9, yang fotokopi 9. Li salamatid dunya khisalun arba'u. Bagi keselamatan di dunia itu ada perkara yang 4. Ghafrun li jahlil qaumi, pertamanya memaafkan bagi kebodohan orang lain, kaum. Man'uka tajahala, dan keduanya mencegahnya engkau bahwa engkau berlaku bodoh. Wa takuna min saybil unasi baisan, ketiganya hendaklah adalah engkau itu daripada pemberian orang, yaitu putus asa. Wali saybi nafsika lil unasi badilan, dan bagi pemberian dirimu kepada manusia, badilan yaitu memberikan. Wallahu a'lam. Segini jamaah sekalian yang mulia, kajian kita pada malam hari ini melanjutkan materi sebelumnya, begitu ya. Sebelumnya baru 1, di mana Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i rahimahullah rahmatal abrar, di mana Imam Ahmad ini pernah bertanya kepada seorang sufi terkemuka yang bernama Hatim al-Assam. Kata Imam Ahmad, wahai Imam Hatim, bagaimana resepnya supaya bisa selamat di dunia ini? Bahasa gampangnya, apa resepnya supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, supaya tentrem hidupnya, supaya senang, supaya tidak pusing di dunia ini? Cara pola hidupnya bagaimana? Lalu jawaban Imam Hatim itu disairkan oleh pengarang kitab kita, Al-Imam Syekh Zainuddin bin Ali Al-Maribari. Itu dibaca. Kalau mau di lagu, namanya lagunya Sidna Nabi begitu. Lagunya itu 2 baris, seluruhnya lagunya sama. Bisa lagu Sidna Nabi? Hah? Bisa enggak? Kalau bisa baca sama-sama, saya pengen dengerin. Bismillah. Jangan kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Masukin lagunya, masukin. Jangan kencang, jangan takut.
salah. Mutfailun 6 kali. Mutafa'ilun. Li salamatid dunya khisalun arba'un. Jahlun ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala. Agar supaya seorang manusia yang pengen mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, pengen selamat di dunia ini, maka perlu memiliki 4 kunci, 4 resep supaya hidupnya bahagia. Kemarinnya begitu, saya nggak mau mundur karena nanti muter di nomor 1 lagi. Yang pertama, memaafkan kesalahan orang. Ini 1. Udah tuh penjabarannya sebulan yang lalu ya. Iya udah gitu aja dah. Yang lalu aja dah. Ini yang kedua. Yang kedua, agar supaya kita selamat hidup kita, man'uka tajhala. Apa itu man'uka tajhala? Jangan kita berbuat, jangan kita berperilaku seperti perilakunya orang-orang yang tidak mengerti agama, dengan perilakunya orang-orang bodoh. Begitu. Jangan kita berperilaku seperti perilakunya orang bodoh. Apa tuh? Jangan kita menyakiti orang. Di samping kita memaafkan kesalahan orang, yang mana kalau orang itu salah sama kita, kudu kita maafin. Begitu. Maka kedua, biar selamat, kita jangan berbuat salah sama orang. Bila orang lain saja kita maafin, jangan juga kemudian kita berbuat kelakuan salah. Itu kunci kalau kita pengen selamat. Jangan kita mencaci orang, jangan kita menyakiti orang, jangan kita menfitnah orang, jangan kita menggibah orang. Begitu. Karena hakikat muslim, ketika Nabi ditanya manil muslim, apa itu orang dikata muslim, yang sempurna keislamannya, ketika Nabi ditanya, Nabi jawab, al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisani. Muslim yang sempurna tingkat keislamannya adalah di mana orang lain tidak terlukai, orang lain selamat daripada lidah dan tangannya. Ini makna jangan kita berlaku kayak perilaku orang yang tidak berpengetahuan. Jangan kita ngomong sembarangan. Begitu. Kita jangan jelek-jelekin orang. Begitu. Jangan. Tidak boleh. Harus ditata. Harus ditata. Maka kata Imam Ghazali pun ketika ditanya oleh muridnya, apa yang paling tajam itu menurut kalian? Kata muridnya, pedang. Kata Imam Ghazali, tidak, yang paling tajam itu lidah. Lidah. Karena itu kita kudu pandai menjaga lidah. Allah Subhanahu wa ta'ala terkait lidah ini dikasih 2 ring. Yang pertama gigi, yang kedua bibir. Saking bahayanya lidah amat sangat luar biasa.
bahayanya lidah. Karena itu kalau pengen selamat, kita tidak ngomongin jelek dan kita memaafkan orang-orang yang menjelek-jelekkan kita. Ini pengen selamat. Karena Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah pernah nanya sama Nabi terkait hidup bertetangga. Bagaimana, apa kewajiban orang bertetangga supaya saya bisa jalankan bertetangga itu? Kata Nabi, alla tu'dhiya jarok, jangan nyakiti orang. Kata Imam Ali, ini insya Allah bisa. Ini nih, jangan nyakiti orang. Artinya tugas kita, jangan nyakiti tetangga. Itu saja. Kedua, maafin, sabar dan maafin bila tetangga nyakiti. Yang ini berat, yang itu tuh berat. Begitu. Kalau kita jangan nyakiti orang, gampang. Artinya itu kendalinya di kita. Kedua, bila ada orang lain nyakiti kita, itu kendalinya di mulut orang lain. Kita cuma menjaga jadi tameng hati kita. Kuat enggak kita dengan dicela itu? Adapun yang nomor 2 ini, man'uka tajhala, kita dilarang daripada melakukan perilaku-perilaku seperti perilaku orang yang tidak tahu peraturan. Jangan. Itu kalau pengen selamat. Artinya tampilan kita bagus, perilaku kita bagus, kaki kita berjalan ke tempat yang bagus, tangan kita memberi dengan yang bagus, telinga kita mendengar yang bagus kalau pengen selamat, mulut kita bertutur yang bagus. Pecahnya orang hubungan dengan batur karena kurang tertata dalam bertutur. Ini perlu bahasa yang bagus. Itu begitu bahasa. Jangan kita berperilaku kayak perilaku orang bodoh. Jangan. Enggak boleh kita begitu. Kudu kita berperilaku orang majelis, kudu perilakunya kayak orang majelis, biar orang lain bisa nyontoh dari perilaku kita. Bagus begitu. Begitu, kudu begitu. Doa nih kita singkat. Itu Imam Hatim nasihati daripada Imam Ahmad bin Hambal ceritanya. Dan ini dilakukan oleh Imam Hatim sendiri. Hatim ini gelarnya Al-Asom. Al-Asom itu tuli. Hatim si manusia budak. Begitu bahasa kasarnya. Kenapa dikata tuli, dikata budak? Sebetulnya enggak. Orangnya normal. Justru dengan kelakuan ini Imam Hatim jadi wali min auliyaillah, wali besar, diangkat derajatnya oleh Allah. Satu hari Imam Hatim ini dagang ngewarung. Ada anak muda perempuan cakep banget, begitu masih muda, begitu orang kita sebut perawan ting-ting, cakep. Dia beli sama Imam Hatim, beli bawang di warungnya. Dia bilang, "Bapak, iya Neng, mau beli apa?" Lagi beli apa? Dia kentut nih cewek, dut aja, gede banget tutnya begitu, kayak suara petasan muludan aja. Kentutnya itu gede banget, mukanya merah. Ini perempuan, tanda apa? Malu.
Aduh, ngomong apa ya? Begitu. Beli apa, Neng? Kata itu perempuan dengan merah mukanya, seakan-akan darahnya habis saking malunya. Bawang, Bapak. Kata Imam Hatim, apaan, Neng? Bawang. Apaan? Bawang. Yang kenceng ngomongnya. Bapak nih kurang dengar. Bawang. Yang tadinya itu mukanya merah tuh cewek, normal lagi, artinya alhamdulillah. Untung yang dagang nih budak. Begitu. Coba kalau sampai disiarin di RCTI, apa dikata perawan cantik kentutnya kayak begitu. Dia punya pikiran itu macam-macam malu. Tapi Imam Hatim tutup rasa malu itu dengan pura-pura budak. Enggak dengar sampai si perempuan itu yang tadinya mukanya merah, malu, pucat pasi, berubah lagi seperti sedia kala. Deketin dengan telinganya. Bawang, masih kurang dengar. Apaan? Ditulis B-A-W-A-N gitu. Oh, bawang. Iya bawang. Padahal enggak budak, cuman enggak mau berperilaku kayak perlakuan orang bodoh. Orang kentut diketawain. Ada nggak yang kayak begitu? Emang sesuatu yang lucu biasa. Orang kentut bukan sesuatu yang lucu, enggak perlu ditertawakan, biasa. Enggak dibikin malu. Ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala. Begitu. Li salamatid dunya khisalun arba'u ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takuna min saibil unasin aisan wali saibi nafsika lil unasi badila. Begitu. Ente motongnya salah, ketukannya jadi salah ente. Begitu, lagunya enggak jalan. Doa tuh kayak Imam Hatim, maafin kesalahan orang, jangan berlaku kayak orang bodoh. Tutup kesalahan orang, nggak usah dibuka-buka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang A'rabi, ini dikata sahabat Nabi, saudara, jumlahnya 124.000 orang sahabat, tapi berkelas. Secara umum sahabat itu orang mulia, kayak Rasul orang mulia, tapi dari kelas Rasul ada yang termulia. Begitu. Kita ngomong sahabat, seluruh sahabat manusia mulia. Gimana tidak mulia bila Rasulullah menyatakan kuntum khaira ummah. Al-Quran bilang kuntum khaira ummah. Kalian ini siapa? Lihat buku-buku tafsir sahabat Rasulullah. Kenapa disebut kuntum khaira ummah? Kalian ini umat yang terbaik. Loh, sebab bergaul dengan manusia terbaik. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini orang baik, tapi berkelas. Yang tertinggi Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat yang paling tinggi kecuali Abu Bakar. Paling tinggi sahabat. Kesahabatannya ditulis dalam Al-Quran.
Mengingkari kesahabatan Abu Bakar kufur. Abu Bakar bila darahnya digores, muncrat, pasti bakal tertulis, darah itu bakal nulis I love Muhammad. Itu begitu. Saya sangat cinta Nabi Muhammad. Darahnya Nabi Muhammad mengalir dalam tetes-tetes darah Abu Bakar. Apa aja dipersembahkan buat Nabi Sayyidina Abu Bakar. Apa saja buat Nabi. Pikirannya selalu Nabi. Maka memimpinnya enggak lama, enggak nyampe 3 tahun jadi khalifah. Sebab merasa kehilangan Nabi luar biasa. Dia enggak ada ekspresi, tenang. Biasanya yang orang tidak marah-marah dikata, dalamnya luar biasa. Ini Abu Bakar itu sahabat tertinggi. Saya tidak menceritakan tentang Abu Bakar, kelamaan. Sahabat Nabi yang paling rendah, A'rabi. Ini sahabat Nabi paling rendahnya sahabat. Yang kencing di masjid Nabi. Ada sahabat masuk masjid kencing, langsung dikencingin tuh masjid Nabi oleh sahabat. Itu ulama-ulama nyari namanya nggak ketemu. Ini siapa namanya? Diumpetin itu. Jangan sampai dibikin malu. Begitu, sebab kalau disebut ini sahabat dulu kencing di masjid Nabi, kan kurang ajar. Anak cucunya malu. Anak cucunya kalau dikata begitu, malu nggak kalau kita sebagai anak cucunya? Kan malu. Ini ndak tahu nih namanya. Ulama-ulama siapa ini yang kencing di masjid Nabi? A'rabi, orang pedusunan, primitif. Dia datang ke masjid Nabi, Nabi lagi mengajar. Ada di Bulughul Maram tuh hadisnya. Di awal-awal masuk masjid, langsung lari ke pojokan kencing, ser aja kencing. Udah kencing tuntas, lalu ngajar Nabi. Lihat, udah kencing, dilarang bagaimana? Udah kencing, masukin lagi tuh. Untung kagak kejepit resleting. Coba kalau kejepit, apa agak puyeng itu? Begitu. Tapi nggak tahu resleting ada apa nggak dari dulu itu. Intinya masukin tuh. Sahabat yang lain pada mau marah. Lo masjid Nabi dikencingin. Masjid, jangankan masjid Nabi. Atau apa jadi kencingin, apa nggak digebukin sama pengurusnya? Kita digebukin apalagi masjid Nabi. Habis kencing, sahabat mau marah Nabi. Ini orang namanya jahlil qaumi, ghafrun li jahlil qaumi. Maafin kesalahan orang. Kalau dia tahu ini masjid tempat mulia, ndak bakalan dia kencing di situ. Dan tuh satu, maafin. Kedua, dia tuh pada waktu kencing udah masuk duduk. Sahabat mau marah, kata Nabi dia lagi kencing, udah ser aja. Mau bangun, jangan, biarin. Rapi kencing, duduk. Nabi lalu ambil air seember. Kan masih tanah. Masjid Nabi itu masih tanah, belum ada semen, keramik, belum ada. Teknologi itu baru, itu berkembang. Ambil air seember, siram. Saya tidak mau mengulas fikihnya hadis ini. Karena kita ngajinya tasawuf, akhlak. Fikih biarkan guru yang ngajar fikih aja. Begitu yang nerangi. Akhirnya sudah. Kenapa enggak boleh Nabi enggak ngomel sama sahabat yang kencing itu? Sebab man ukatajhala. Kita jangan berperilaku kayak dia. Dia udah salah, orang bodoh. Jangan kita berperilaku kayak orang bodoh. Kita kudu cerdas. Kita udah kudu pintar.
Maka Nabi tidak omelin, ambil air, sember, bas. Hikmahnya banyak. Kalau Nabi tegur, berperilaku sama orang bodoh, orang kencing, kita omelin, "Woi, jangan kencing di situ." Dua yang muncul daripada orang ini, takut. Rasa takut ini memunculkan dua tindakan yang dilakukan oleh dia. Yang pertama, tindakannya lari. Kalau orang ini kencing digertak, lari semasjid kencingnya. Yang tadinya di pojokan doang, apa namanya? Ambak-ambakan. Ini bahasa Betawi. Kemana-mana. Jadi penyakit kesana kemari. Najis dari ujung ke ujung. Apa enggak repot lagi nyiramnya? Yang tadinya cukup segayung bisa berember-ember. Satu. Dua, kalau dia takutnya tindakannya ditahan, ginjal, penyakit ginjal, kencing kalau ditahan berpenyakit, dan itu lebih berbahaya. Kalau udah kena ginjal repot, enggak murah. Kalau masuk angin murah, begitu. Gopek cukup, itu pun utuh duitnya, begitu. Timbang buat ngerok doang, nanti dibalikin namanya ngerok. Itu begitu. Itu tindakan mulia dari Nabi. Namanya man ukata jala, kudu cerdas, enggak diomelin. Jadi banyak hikmahnya. Bagaimana mendidik hukum, bahwa kencing najis segala macam itu hukum. Bagaimana sikap mendidik kita, begitu. Jangan geser, begitu. Namanya man ukata jala. Itu akhlak. Dan ini yang dikata oleh para ulama, kadal adabu an yakuna sulusayiddin. Nyaris akhlak itu mendominasi 2/3 agama. Hampir seluruhnya fikih ada akhlak, bagi tauhid ada akhlak. Dua-duanya dikuasai oleh akhlak, mendominasi agama. Itu akhlak. Dan Nabi yang disebarkan akhlak, man ukata jahala, begitu. Jadi kudu kita, anak kita suruh nyuci mobil, ya, kata kita, nak, mobil tuh kotor banget tuh, cuci. Kata anak kita, ya, biar ayah paham, ini musim hujan, kita cuci juga nanti bakal kotor lagi. Buat apa dicuci? Jangan diomelin, nggak usah. Begitu. Namanya kita man ukata jahala, kasih pelajaran. Cukup dengan diem itu mendidik. Diem aja, nggak usah omelin. Jalan. Datang dohor, anak kita, ya, mampir dong di warung Padang tuh, ada restoran, kayaknya itu restoran sederhana itu, di sederhana Bintaro. Kata kita, ndak usah, perih ya, ndak usah. Ngapain? Percuma, nanti juga makan, nanti lapar lagi. Buat apa kita makan? Nggak usah. Begitu. Itu anak kita dengan begitu juga ngerti. Oh, kalau begitu, iya juga. Iya, kalau udah dicuci kotor lagi, cuci lagi. Kayak makan. Kalau makan nanti lapar, ya mendingan gak makan. Sekarang lapar, enggak begitu. Ya makan lagi kalau lapar lagi. Makan lapar, makan lagi. Begitu kita punya. Jangan sampai orang majelis, ya Allah, motornya dekil, kumel. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana orangnya? Gitu. Waduh, jangan. Kotor cuci, begitu.
cuci, jangan berbelah. Ini apa ini ngangguk-ngangguk ini? Begitu jangan-jangan. 2, kita selesain 4 malam ini sampai tengah 9. Wa takuna min saibil unasi badilan. 3, supaya kita selamat, supaya kita bahagia, supaya kita senang hidupnya, maka kita harus demen berbagi. Wa takuna min saibil unasi aisan. Salah, 4 itu ya. 3-nya, kita jangan banyak minta-minta. 3, jangan minta-minta. Kudu putus asa dari pemberian orang. Jangan banyak mengemis. Jangan banyak minta-minta. Iya. Kunci biar didemenin orang, kita jangan minta-minta. Lihat saudara kita, dia datang sama kita minta, besok datang minta lagi, besok datang minta lagi, besoknya lagi datang minta lagi. Kira-kira dengan dia banyak minta sama kita tuh, kita makin demen sama dia atau kagak? Demen apa kagak? Apa yang muncul? Iya, gedek katanya tuh. Iya, sama orang lain, sama. Kalau minta lagi, minta lagi, minta lagi, begitu. Sama. Begitu sama. Maka kita hendak banyak mengeluh. Jangan. Itu ada teman kita, "Duh, gua dagang lagi rugi." Ngeluh. Itu maknanya pengen dibagi. Pengen. Gitu, yang kayak begitu. Iya. Ada. Kalau bering banyak minta, rumah diketok. Tok-tok, "Assalamualaikum." Bilang, "Ayah nggak ada." Begitu. Jadi kita kudu jangan banyak meminta sama orang. Izhad fima indan nasi yuhibbakan nasu. Begitu kata Nabi. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang. Jangan banyak minta dengan apa yang di tangan orang. Orang bakal cinta sama kita. Begitu kata Nabi. Supaya kita selamat, jangan banyak-banyak minta sama orang. Kalau mau banyak minta sama Allah, malam diketuk pintunya, biar dibagi sama Allah. Kalau sama orang, repot. Ini dinasihati Imam Ahmad, jangan banyak minta. Begitu, apalagi minta ini, minta itu, minta jabatan, minta ini, minta begitu, akhirnya kita rendah. Lihat ulama-ulama yang ada di ketek pejabat, karena banyak minta-minta, pada prakteknya nggak bisa ngomong apa-apa. Yang udah banyak bantuan, akhirnya nggak bisa ngomong apa-apa. Berat. Itu begitu. Jangan banyak minta. Jangan banyak minta. Yang keempat, walisai binafsika lil unasi badilan. Banyak memberi. Kudu kita memberi ama orang baik ama kita, atau tidak baik sama kita. Contoh, bumi, mau orang itu taat sama Allah, mau tidak,
mau orang itu muliain bumi atau merusak bumi, tetap boleh injek sama bumi. Lihat matahari, mau orang itu terima kasih sama Allah atau tidak, boleh dapetin cahaya matahari, boleh. Enggak dipilah, nih orang kagak sujud, kagak boleh kena cahaya matahari, kagak. Kudu memberi banyak manfaat. Terlepas orang tuh mau bersyukur atau tidak bersyukur, urusan dia. Yang penting berbagi. Penting kita jangan pengennya dari Allah tuh makan doang, enggak mau enggak mau, jangan begitu. Kalau makan mulu enggak mau penyakit enggak, pengennya nerima mulu dari Allah, berbagi enggak mau, penyakit. Nabi sampein Nabi pagi-pagi, kata Nabi, ada dua malaikat yang turun dari langit. Dua-duanya berdoa. Malaikat kalau doa manjur enggak? Manjur. Dua-duanya manjur. Yang satu malaikat mengata, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Yang malaikat pertama, ya Allah, mohon orang yang berbagi ganti dengan berlipat ganda lagi. Gantiin dengan berlipat ganda. Yang mau berbagi, yang mau berinfak, mau bersedekah, ganti dengan berlipat ganda. Manjur ini doa malaikat. Yang satunya, yang nomor dua, doa lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang pelit, ancurin hartanya, ancurin, terserah Engkau. Apa dibikin sakit ke buat dokter duitnya, apa dibikin anaknya rusak kayak kena narkoba jadi habis juga gara-gara pelit, terserah Engkau. Pokoknya saya minta yang pelit mampusin. Dua malaikat ini manjur. Kira-kira kita milih yang mana? Hah? Yang mana? Yang pertama, jangan sampai ada kotak amal Jumat tuh pura-pura merem gitu, kotak amal majelis tuh isi. Kalau kita maunya kayak yang pertama, isi begitu, sebab malaikat doain begitu. Yang pura-pura merem hancurin loh malaikat. Jangan pura-pura merem. Kalaupun kita enggak bawa duit, pura-pura tuh ada kotak ya, apalagi pakai apa namanya nih ya, nah apa namanya, yang itu tuh kantong, pokoknya pura-pura aja tangannya masuk, walaupun kagak juga ada kagak. Ini yang saya baru bisa, ya Allah, begitu. Jangan ngambil, jangan keluarnya. Ini yang paling tinggi, berbagi paling tinggi, ndak ada lagi. Berbagi, jadi kasir Allah bila kita kaya, jadi kasir Allah bila kita mampu. Bantu sebisa kita. Kata Nabi, sabaqa dirhamun alfa dirham. Duit 1000 bisa ngalahin 1 miliar. Duit 1000 bisa ngalahin 1 juta. Duit 1000 bisa ngalahin berjuta-juta. 1000. Ada orang punya duit 10.000, masukin di kotak amal 2.000, maknanya 20%.
20% ya? Berapa? 20% dia infakkan. Ada orang punya duit 1 juta, sedekah 2.000, sama 2.000. Ini 2.000 kelasnya lain. 10.000 yang 1 juta masih tinggian 2.000 nilainya. Artinya bagi kita orang miskin yang nggak ada, seadanya kita sedekah. Jangan gua malu 1.000, jangan malu. 1.000 masih besar dibanding tidak ngasih sama sekali. Begitu. Didik jiwa kita. Kita ini punya penyakit lain, suka pandangannya goyang-goyang. Sama orang lain aja nuduhnya pelit, tapi dirinya juga pelit. Jangan. Kita walisai binafsika lil unasi badilan, maka kita banyak memberi. Itu sama bini ya, itu bininya yang tidur bareng sama dia, yang masakin dia, nyuci baju dia, mongin anak dia, diminta duit tuh dia sama bini, bang tak duit 20.000, kagak deh, duit mulu. Begitu. Ada nggak yang kayak begitu tuh bu lakinya bu? Ada nggak? Yang mana ini? Begitu. Katanya gede banget, duit mulu. 2.000 aja udah gede, 20.000. Tapi di sebelah rumahnya ada dangdutan. Itu timbang dipanggil Kang Mas 50.000, baru Kang Mas doang. Gampang banget. Begitu, kecil. Ya sama bininya 20.000 gede. Sama biduan kecil. Innalillahi. Jangan. Kita harus banyak memberi, berinfak agar supaya kita selamat. Sebab kalau orang yang infak, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bencana. Biar kita sehat, asuransi ame Allah. Asuransi BPJS ame Allah aja dah. Nabi udah jamin. As-shadaqatu tadfa'ul bala. As-shadaqatu tadfa'u sab'ina baban min abwabis syarr. Sedekah itu bisa menutup 70 pintu daripada pintu keburukan. Sedekah biar selamat, berbagi biar berkah. Kata Imam Ghazali, wala tatma antah sudah malam tazra. Jangan Anda berharap memanen yang Anda tidak tanam. Artinya kalau pengen manen, nanam dulu. Manen akibat. Nanam sabab. Jangan pengen kaya kalau enggak sedekah. Sedekah biar kaya. Sedekah membuat kaya, iya membuat kaya. Lihat tuh, mohon maaf, BSD City itu kebun karet sepanjang jalan Serpong tuh, kebun karet dulu. Dia sedekah jalan banyak, termasuk Geraha Raya. Tuh jalannya bukan Kabupaten Tangerang yang bangun, bukan Kota Tangerang, bukan Tangerang Selatan, pengembang. Sedekah jalan nih, sedekah ya Tuhan, saya sedekah jalan, tinggal engkau. Maka ada yang beli rumah-rumahnya, udah sedekah. Begitu, sedekah dulu. Kalau kita enggak, rumah kita makin ke depan, got makin ditutup sama warung kita. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Begitu. Mana itu nggak sempit, hidup jadi sempit. Tanah umum diambilin lagi, tanah umum diambilin lagi, tanah umum diambilin lagi. Jadi hidupnya sempit. Rumahnya boleh gede, artinya sempit. Tiap Sabtu Minggu ke puncak, ngapain?
ke puncak mulu. Sumpek gue. Yang sumpek apanya? Iya, hatinya yang sumpek. Begitu. Sampai kali gede banget, hilang di Jakarta banyak tuh kali. Begitu. Lihat, teka dulu. Cina, Aceh, Ahong. Lihat di dealer mana aja, sedia kakua dia. Kasih minum orang datang ke situ, gratis. Boleh minum, toko emas boleh tanya sama ibu-ibu. Kasih minum, kadang kasih kue. Bengkel tuh Honda, kasih juga kadang ame kue. Apa maknanya? Emang kudu nanem kalau pengen manen. Tuhan, saya berbagi kepada hambamu, tinggal engkau bagi sama saya. Datengin lagi orang yang pengen dibagi sama saya. Begitu. Lo dia yang ngamalin ajaran Nabi, kita yang kagak. Pantes dia maju karena banyak berbagi. Bahkan orang non muslim 10% dari gajinya buat gereja. Orang non muslim, Kristen tuh perpuluhan namanya. 10% gajinya itu di luar persembahan, saudara. Kalau kita pakai cara kayak orang Kristen ini, kayaknya bubar kayaknya pengajian ini. Nih saya cerita tentang gereja. Saudara pernah datang ke gereja belum? Belum, iya, biar tahu. Begitu. Ini jemaat nih di gereja. Gereja nih ada khotbah namanya. Ya pengajian dah, pengajian. Kalau minggu sekolah pagi, sekolah minggu. Kotak jalan, nanggok kayak tadi. Dalam satu kali pertemuan 3 kali salaran. 3 kali salaran itu 3 kali apa ya? 3 kali mintain duit. 3 kali, sekali pertemuan. Satu, muter lagi kotak. Habis itu enggak berapa lama lagi kotak lagi jalan. Enggak lama lagi kotak lagi jalan. Bahasa mereka persembahan. Kira-kira kalau dipasang nih Ustaz Zahra ini hampir 3 kali yang muter mintain dana ini, bubar gini jamaah ya. Tuh gitu. Majali bagaimana ya? Hah? Itu gereja tuh. Itu di luar 10% dari gaji yang dia dapat. Namanya perpuluhan. Kalau kita gajinya 1 juta, 100.000 buat gereja. Makanya mereka maju. Ya mereka demen berbagi. Kalau kita salah ngamalin ajaran Nabi, kata Nabi, tabassumuka shadaqah. Senyummu bernilai sedekah. Ada kotak amal lewat Jumat, nyengir aja. Lu gak perlu nyengir, sedekah. Mana penuh, sedekahnya nyengir. Salah ngamalin ajaran Nabi. Ada hadis-hadis Nabi banyak yang salah. Wa tasbihuka sedekah. Tasbih yang kau baca bernilai sedekah. Ini juga salah ngamalinnya. Ini hadis buat siapa? Nabinya. Harus ada runtutannya. Ajaran agama harus utuh biar jangan sampai salah ngamalinnya. Itu ada pengemis datang ke rumah. Waalaikum, punten Bapak, buat makan. Subhanallah. Buat makan lapar Bapak. Katanya tasbih bernilai sedekah. Mana kenyang tuh si miskin kalau dibacain tasbih mulu. Subhanallah. Makin kenceng. Pas pergi dikayaknya orang gila nih. Orang mintain duit kok dia baca tasbih. Pas pergi ngeluyur, Alhamdulillah. Ada yang kayak begitu. Mana orangnya? Waduh, ini bahaya yang kayak begini. Jangan. 4 kunci selamat. Yang pertama, maafin kesalahan orang. Kedua,
jangan berlaku salah kepada orang. Ketiga, jangan banyak meminta. Keempat, hendaknya banyak berbagi. Jujur, berbagi itu bahagia. Itu bahasa Melayu tuh. Bahagi itu bahasa Melayu. Orang Melayu bahagi. Bahasa Indonesianya singkat, bagi. Sahaya panjang, saya, begitu. Bahasa Betawinya saye, kepanjangan, aye, udah begitu. Udah mentok. Ini bahasa tuh, kajian bahasa. Bahagi, bahagia dari bahagi kata dasarnya. Bahagia dari bahagi. Kalau pengen bahagia, kudu berbagi. Jangan pura-pura merem. Jangan pura-pura merem. Bagi. Apa ini enggak ikhlas? Sedekah pengen dibagi? Enggak, ikhlas. Biarin orang sedekah biar dibagi lagi. Emang begitu. Ikan aja ngerti kan. Ini orang mancing. Ada nggak yang Sabtu Minggu suka mancing nih? Mana ini orangnya? Kailnya nggak dikasih umpan. Kailnya nggak dikasih umpan. Taruh di empang. Suka kamal biasanya orang sini nih. Begitu. Kecuali banjir, baru di belakang Puribeta tuh nongkrongnya itu. Kalau banjir biasanya. Begitu Pak Jalim. Taruh. Nggak dikasih umpan. Kira-kira ikan makan nggak? Kenapa nggak dimakan? Ikan ngerti, bukan nggak ada umpan. Ikan ngerti. Ini orang umatnya Nabi Muhammad apa bukan ya? Ikan loh. Ngomongnya begitu. Emang apa? Pengen dibagi sama gua. Dia pelit. Kalau lu pengen bagi sama gua, kata ikan, lu bagi dulu, baru teman yang satunya ngerti. Dikasih umpan, pelet, ikan nih, orang berbagi dulu, baru gua bagi. Lu makan dah, kata ikan sama temennya, lu makan. Nih orang udah sedekah, bagi. Ikan ngerti, ikan. Lu nanam dulu baru manen. Lu bagi dulu baru dibagi. Itu pelit banget. Jumat ada kotak amal, wirid mulu. Subhanallah, 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 subhanallah. Mata mengelirik hampir goyang-goyang. Kotak masih jauh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Dilirik udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mana penuh kotak. Jangan. Pengen bahagia, kuncinya berbagi. Segini aja kita baca Fatihah. Mudah-mudahan duduk di majelis ilmu Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabul hajat-hajat kita. Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mensehatkan batin dan lahiriah kita, mengangkat derajat kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi muslim yang salihin dan salihat. Akhir hayat kita Allah anugerahi husnul khatimah. Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Sallallahu wasallam ala khair khalqika sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya Rahman Rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.